Akhirnya Fed memangkas 25 basis point, tapi ternyata memang bukan itu yang menggerakkan market, lebih kepada dot plot. Dan itu persis dengan apa yang kita bahas selama ini. So, ini dia ulasannya. Ya, seperti yang terlihat di sini, data ekonomi sebelum ada pengumuman dari FOMC, terlihat data inflasi dari Inggris terutama. Di sini angkanya relatif sama, 2,6% persis ataupun sesuai dengan ekspektasi dari kenaikan 2,3%. Nah, tentunya yang juga menjadi catatan penting adalah CPI basis bulanan yang ternyata turun dari 0,6 menjadi 0,1%. Walaupun angkanya sesuai ekspektasi, jelas ini menjadikan faktor tambahan alasan yang mungkin bisa mendesak untuk BOE setidaknya mempertimbangkan ulang untuk kebijakan pemangkasan suku bunga di bulan berikutnya. Nah, ini juga kaitannya dengan apa yang akan terjadi nanti malam. Apakah BOE akan menggunakan data ini untuk mempertimbangkan bahwa mereka harus menurunkan atau mereka akan sesuai dengan ekspektasi mempertahankan tingkat suku bunga acuannya. Sementara dari Eropa juga menunjukkan data inflasi di mana basis tahunannya kecenderungannya adalah naik ya, dari 2,0 menjadi 2,2%. Ya, walaupun kalau dilihat sebetulnya masih lebih rendah daripada ekspektasi 2,3%. Tapi pada dasarnya inilah yang membuat kenapa ECB kecenderungan tetap terbuka untuk melakukan penurunan suku bunga di tahun depan. Jadi kalau lihat dari secara keseluruhan, sangat wajar kalau misalkan euro ataupun pound sterling lebih tertekan dibandingkan US dollar. Jadi apa ya yang membuat dia mengalami kenaikan untuk US dollarnya? Padahal kalau kita lihat justru suku bunga sudah dipangkas kurang lebih 25 basis point. Nah, kurang lebih inilah yang menjadi agenda utama dari sejak kemarin kita sempat tunggu-tunggu, yaitu kaitannya dengan pemangkasan suku bunga 25 basis point. Anda bisa lihat situ sesuai ekspektasi 4,5% sekarang ini, dan itu berarti diturunkan 25 basis point dari suku bunga sebelumnya 4,75. Kemudian yang terjadi adalah ini sudah sesuai, lalu kemudian reaksinya memang sudah terjadi pelemahan US dollar dalam 2 atau 3 hari terakhir. Kemudian akhirnya saat pengumuman yang terjadi adalah reverse bullish ataupun kenaikan pada US dollarnya tentunya. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, harus dicatat bahwa itu bukan dikaitkan oleh pemangkasan suku bunga, karena pemangkasan suku bunga harusnya melemahkan mata uang dan itu harusnya berarti melemahkan US dollar. Dan kenapa alasannya dia tidak mengalami penurunan, malah justru mulai kenaikan? Penyebab utamanya adalah dot plot. Jelas ini yang kita sempat soundingkan ataupun kabarkan dari sejak seminggu terakhir. Hati-hati bahwa fokus utamanya bukan lagi terkait dengan suku bunga Desember, melainkan dot plot. Kenapa dot plot? Karena dot plot itu yang akan memberikan gambaran proyeksi untuk alur suku bunga ke depan. Dan itu yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, apalagi dirilis dengan bersamaan proyeksi ekonomi. Nah, jadi ceritanya teman-teman, dalam hal ini kalau kita perhatikan adalah dot plot ini yang terjadi perubahan yang cukup signifikan. Walaupun ya setidaknya dalam 2 minggu terakhir kita sudah sempat sounding bahwa ekspektasi market sebetulnya ada di 2 atau 3 kali penurunan suku bunga di tahun depan. Bahkan mayoritas analis memperkirakan hanya 3 kali. Tapi yang terjadi adalah di dot plot tersebut justru menunjukkan hanya 2 kali kemungkinannya untuk melakukan penurunan suku bunga. Ya, di sisi kiri adalah dot plot di masa FOMC bulan September. Anda bisa lihat di situ proyeksi untuk tahun 2024 adalah di 4,4%. Sementara di yang tadi malam, dot plot terbaru di bulan Desember menunjukkan itu semua sudah sesuai, apalagi dengan pemangkasan 25 basis point di bulan Desember. Nah, bergeser ke September lagi. September waktu itu dot plot menunjukkan bahwa dari sejak 2024 ke 2025, mereka masih merencanakan atau memproyeksikan untuk kemungkinan sekitar 100 basis point penurunan dari 4,4 menjadi kurang lebih 3,4%. Nah, tentunya ini yang menjadi catatan. Kalau 100 basis point ditargetkan berarti ada sekitar 4 kali 25 basis point. Nah, ternyata itu tidak terjadi. Di dalam dot plot yang terbaru, penyesuaiannya adalah hanya sekitar 50% atau 50 basis point dari yang sebelumnya diproyeksikan 100 basis point. Dan itu berarti memangkas setengahnya. Hanya 25 kali 2 pemangkasan. Nah, ini yang membuat kenapa dolar bergerak mengalami kenaikan. Ya, meskipun kalau misalnya kita sempat sounding kemarin, skenario adalah harusnya sudah diantisipasi. Namun ternyata bisa dibilang market hanya mengantisipasi 3 kali penurunan, bukan 2 kali. Oleh karenanya, kenapa dolar mengalami penguatan dan reaksi market kecenderungannya adalah negatif untuk saham ataupun bahkan emas. Salah satunya disebabkan oleh bahwa market mau tidak mau mereka harus mengkalibrasi ulang untuk ekspektasi suku bunga di tahun 2025. Setelah nantinya kemungkinan mereka sudah mulai adjustment ataupun menyesuaikan, barulah nanti
kecenderungan untuk penguatan dolar tersebut akan terkikis ataupun berkurang. Sehingga nantinya setelah adjustment tersebut kita akan lihat mungkin dolar melemah, lalu kemudian emas ataupun bahkan indeks saham perlahan mulai rebound. Tapi hati-hati, kenaikan ini kemungkinan akan merubah skema kita, bahwasannya rally akhir tahun kelihatannya akan relatif terbatas, maksimum sampai minggu pertama atau minggu kedua tahun 2025. Itu adalah berarti di bulan Januari, yang kita kaitkan rally akhir tahun dengan rally awal tahun. Dan ini persis dengan apa yang kita kupas di video kemarin. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari CME Vetostos, inilah kaitannya dengan apa yang akan terjadi atau yang diekspektasikan oleh market untuk pertemuan bulan Januari, yang menurut agenda itu akan dilakukan di tanggal 27-28 Januari. Sehingga kita akan lihat di sini ternyata angkanya adalah 91,4% untuk peluang suku bunga akan ditahan. Nah, ini teman-teman, rumor yang terakhir yang kita dengar adalah ada kemungkinan Desember cut rate, kemudian Januari akan dilanjutkan dengan penahanan suku bunga. Nah, ternyata setelah apa yang terjadi dengan dot plot, kemudian diumumkan hanya kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga, lalu kemudian pernyataan Powell pun kecenderungan bergeser ke sisi yang relatif hawkish, dan akhirnya market menilai bahwa ada kecenderungan kemungkinannya Januari akan mempertahankan suku bunga. Padahal sebelumnya persentasenya hanya sekitar 70%-an. Tapi setelah pengumuman tadi malam, kecenderungan itu meningkat menjadi 90%-an. Nah, of course di sini akan kita lihat bersama teman-teman, apakah betul ini akan terjadi suku bunga ditahan. Kalau iya, berarti skenario yang tadi saya sebutkan, yaitu rally akhir tahun untuk emas ataupun bahkan indeks saham bisa terganggu atau bahkan terhenti maksimum hanya di minggu pertama atau minggu kedua, lebih tepatnya bulan Januari 2025. Tapi beda cerita kalau misalkan kita lihat nanti ada data PCE besok malam, kemudian ada data non-farm payroll di awal bulan, dan mungkin juga di minggu kedua ya, lebih tepatnya bulan Januari. Dan kita akan lihat di situ apakah memiliki alasan yang tepat untuk menahan suku bunga, atau kita akan mendapatkan kejutan lagi untuk non-farm payroll yang berikutnya. Dan ditambah juga CPI tentunya, karena akan ada data yang juga tetap menjadikan pertimbangan sebelum ada pertemuan FOMC di tanggal 29 Januari. Nah, jadi poin utama yang saya soroti adalah tetap dengan kalimat yang sama, yaitu Powell sempat menyoroti dengan agenda kebijakan berikutnya. Tapi sebetulnya yang terpenting adalah bahwa Fed itu akan menindaklanjuti ataupun akan bertindak hanya sesuai dengan data yang masuk. Jadi ya setidaknya ini masih belum pasti bahwa mereka akan menahan suku bunga di tahun depan ataupun di bulan Januari. Tapi at least gambaran inilah yang menunjukkan bahwa mungkin saja akan terjadi gangguan untuk rally akhir tahun ataupun awal tahun untuk emas. Nah, dalam pidatonya sendiri, Powell sempat menunjukkan bahwa dia akan melanjutkan penurunan suku bunga, tapi akan bergantung pada kemajuan yang berkelanjutan dari inflasi tersebut. Jadi kalau ini diperhatikan lagi statement demi statementnya hampir sama dengan apa yang terjadi di bulan September. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan sebetulnya. Hanya saja kalaupun misalkan dengan optimisme dia bahwa posisi dari ekonomi masih tetap solid, masih cukup bagus, lalu kemudian dia merasa bahwa penurunan suku bunga akan diperlambat, dan inilah yang terjadi teman-teman. Artinya persis dengan juga video kemarin yang sempat kita bahas terkait dengan FOMC meeting, itu adalah kaitannya dengan memperlambat laju penurunan suku bunga. Itu berarti bukan dia akan menghentikan, melainkan dia hanya jeda tapi masih membuka peluang untuk penurunan suku bunga. Nah, jadi saya rasa saya tidak akan mengartikan dia sebagai sikap hawkish, melainkan less dovish. Kenapa? Apa perbedaannya? Ya, bagi saya pernyataan yang menunjuk kepada hawkish berarti ada kemungkinan Fed akan menghentikan secara keseluruhan jalur penurunan suku bunga, kemudian mereka mulai mempertimbangkan terkait dengan kenaikan suku bunga. Well, kalau kita perhatikan lagi dari dot plot yang tadi kita sempat munculkan, Anda bisa lihat dot plot terbaru menunjukkan tahun ke tahun dari 2024 ke 2025 kecenderungannya adalah mengalami penurunan. Artinya kalau sekarang berhenti di 4,5%, maka di tahun depan itu akan berhenti di sekitar 4%. Kemudian masuk ke 2026 itu akan lebih rendah lagi, turun 50 basis poin menjadi sekitaran 3,5%. Nah, ini yang membuat saya berpikir bahwa tidak ada agenda sama sekali yang menunjukkan bahwa mereka akan menaikkan suku bunga. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru. Karena di sisi lain, Powell juga menunjukkan bahwa itu akan bergantung pada data ekonomi dan dia masih bisa melihat dari perkembangan yang terjadi. Ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah baru, yaitu saat Mr. Trump dilantik di tanggal 20 Januari mendatang. So,
Intinya adalah mereka akan menyesuaikan, tapi akan melihat terlebih dulu apakah dampak signifikan terkait dengan kebijakan Trump, yaitu kenaikan tarif impor, lalu kemudian juga kebijakan pemangkasan pajak, dan rasa-rasanya ini masih bisa menjadikan catatan tambahan. Belum tentu inflasi tersebut akan menggila atau bahkan terlalu tinggi. Tapi jelas itu akan mendorong kepada tingkat permintaan domestik dan akhirnya mengalami kenaikan inflasi. Tapi apakah sebesar itu? Belum tentu. Jadi kalau misalkan inflasinya naik dengan normal, saya rasa Fed pun tidak akan gegabah melakukan kenaikan suku bunga. Tapi jelas dia akan menunda untuk penurunan ataupun bersikap selanjutnya. Sementara untuk di pagi hari kita sempat juga dapatkan BOJ yang kembali mempertahankan suku bunga acuan dan gagal untuk menaikkan suku bunga. Ya, sebetulnya ini sudah terbaca ya dari sejak 2 minggu terakhir yang semula mereka diperkirakan bisa atau terbuka untuk menaikkan suku bunga di bulan Desember. Di detik-detik terakhir kurang lebih minggu lalu, akhirnya wacana tersebut berubah dengan catatan bahwa mereka menilai akan cukup besar biaya yang harus dikeluarkan kalau mereka melakukan kenaikan sekarang. Jadi mereka menunda hal tersebut dan akhirnya dari voting menunjukkan 8-1. Satu orang yaitu Tamura menilai bahwa harusnya BOJ menaikkan suku bunga. Alasannya sederhana, dia melihat adanya ancaman risiko dari inflasi yang mulai kenaikan dan itu cukup signifikan. Tapi bank sentral ataupun pejabat bank sentral lain tidak melihat hal tersebut sehingga akhirnya menunda. Dan ini lagi-lagi persis dengan apa yang kemarin kita sempat bahas juga. BOJ mau tidak mau menahan, lalu kemudian ada konsekuensi di mana mereka harus menunggu sampai Januari atau bahkan bulan Maret. Ini kaitannya dengan pembahasan gaji ataupun pembahasan kenaikan upah, dan itulah baru akan terjadi di kisaran Januari ataupun bahkan bulan Maret. Nah, berkaca kepada status sebelumnya, bisa saja itu terjadi di bulan Maret. Tapi kita tinggal tunggu saja apa yang akan terjadi. Tapi dari pernyataan Katsuoeda, sepertinya juga akan terlihat bahwa mereka punya alasan untuk tetap dalam jalur kenaikan suku bunga. Nah, sementara itu MUFG memperkirakan akan terjadi pemangkasan 25 basis poin di bulan Januari dan secara keseluruhan mereka akan pangkas 50 basis poin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah 50 basis poin ini akan terjadi di 2 kali pertemuan berturut-turut, artinya Januari dan bulan Maret, atau hanya Januari kemudian skip di bulan Maret dan kemungkinan di pertemuan berikutnya baru dinaikkan lagi 25 basis poin. Apapun itu, sebetulnya jawabannya adalah dari Katsuoeda sendiri sudah memberikan indikasi bahwa kenaikan itu bisa terjadi asalkan dengan kesepakatan kenaikan upah yang konsisten. Jadi mau tidak mau kita harus menunggu sampai at least bulan Januari. Nah, untuk Bank of England sendiri, keputusan suku bunga diperkirakan akan dipertahankan juga kurang lebih menjadi atau tetap di 4,75%. Kemungkinan kalau lihat dari ekonomi kalender akan ada sekitar 2 orang atau 2 pejabat dari MPC yang mendukung untuk penurunan suku bunga, sementara sisanya lebih mendukung untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan. Oke, kalau berkaca kepada apa yang dikatakan oleh Andrew Bailey, gubernur BOE sebelumnya, itu sempat mengatakan bahwa mereka punya peluang untuk melakukan pemangkasan sekitar 4 kali di tahun depan. Sementara ini adalah angka yang bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan apa yang diharapkan oleh market, yang mengharapkan hanya 2 kali penurunan. Nah, otomatis di sini saya berpikir kemungkinan nantinya kita akan lihat spike ataupun kenaikan pada pound sterling akan terjadi sebelum keputusan ataupun pengumuman, tapi setelah itu biasanya akan kecenderungannya kembali lemah. Apalagi dengan kondisi dolar yang masih tetap kuat, saya rasa kemungkinan skenario untuk buy on rumor sell on fact itu masih bisa terjadi persis dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di data ekonomi, kita akan lihat di sini jam 7 atau jam 19.00 keputusan dari BOE tersebut akan dinantikan. Sementara yang mungkin akan menjadi fokus utama di data ekonomi adalah data dari Amerika. Initial Jobs Claims diperkirakan sedikit turun dari sebelumnya 242 menjadi 229. Lalu kemudian GDP itu akan kita lihat juga sebagai kondisi yang menggambarkan apakah ekonomi Amerika pertumbuhannya relatif cepat atau melambat. Nah, dalam hal ini ekspektasinya adalah dari 3% menjadi 2,8%. Walaupun ya dalam dot plot kemarin, proyeksi ekonomi menunjukkan bahwa mereka cukup yakin dengan kondisi ekonomi dan bisa dibilang dot plot terbaru itu menunjukkan proyeksi sehat ataupun solidnya ekonomi dalam 1 atau bahkan 2 tahun ke depan. Nah, jadi dalam hal ini saya agak ragu ini akan menjadi pencetus ataupun pemicu untuk emas mengalami rebound. Tapi bisa saja kalau terjadi kejutan data yang relatif negatif atau lebih lemah daripada ekspektasi, kita mungkin akan lihat rebound tersebut terjadi di malam hari.
Sebaliknya, yang paling saya cukup tunggu-tunggu adalah data inflasi PCE yang kemungkinan baru akan rilis besok malam. So, kira-kira akan seperti apa? Semuanya masih lagi dengan catatan data ekonomi sebelum kita memasuki fase libur Natal dan juga Tahun Baru.